Cerita dimulai pada tahun 2017. Yudi baru saja berumur 20 tahun dan baru saja merantau ke Jakarta untuk bekerja di sebuah pabrik komponen elektronik. Hidupnya monoton, pabrik dan kontrakan sederhana di pinggiran kota. Malam itu, pertengahan November, hujan rintik-rintik menyelimuti Jakarta. Pabrik menerima pesanan mendesak, memaksa Yudi dan rekan-rekannya lembur hingga melewati tengah malam. Saat Yudi melangkah keluar pabrik, jam 0:30 WIB, tubuhnya terasa remuk, kepalanya pening, dan satu-satunya tujuannya adalah segera sampai di kontrakan, merebahkan diri, dan tidur. Dia berjalan gontai menuju stasiun kereta komuter, berharap masih ada satu rangkaian kereta yang beroperasi. Biasanya, stasiun di jam tersebut sudah gelap, namun malam itu, pintu rolling door terbuka separuh dan lampu neon putih pucat menyala terang. Yudi merasa itu keberuntungan. Ia menuruni anak tangga. Namun, ada yang ganjil. Suara langkah kakinya sendiri menggema terlalu keras, seolah ada seseorang yang mengikuti di belakang dengan ritme yang sama. Sesampainya di peron, tidak ada satupun petugas, hanya suara dengung lampu neon yang membuat suasana terasa tidak nyata. Saat ia hampir membatalkan niatnya, suara bip pintu kereta yang akan menutup terdengar. Yudi berlari, masuk ke gerbong, dan pintu tertutup rapat di belakangnya. Di dalam gerbong, udara terasa membeku. Yudi duduk di pojok gerbong, mencoba mengalihkan ketakutan dengan ponselnya. Namun, matanya tidak bisa lepas dari satu-satunya penumpang lain, seorang wanita yang duduk di baris depan, mengenakan kebaya merah klasik dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu diam mematung, tidak bernapas, tidak bergerak sedikit pun. Selama 2 stasiun berikutnya, Yudi terus memperhatikan wanita itu. Namun, ketika pintu terbuka dan tertutup kembali di stasiun ketiga, wanita itu hilang. Ketakutan Yudi memuncak ketika ia mendengar suara napas lembab dari arah atas kepalanya. Perlahan, ia mendongak. Di langit-langit gerbong, wanita itu tergantung terbalik. Lehernya menjulur panjang. Wajahnya yang pucat dengan mata yang hanya berwarna putih pekat menatap Yudi dengan jarak kurang dari 10 senti. Sudut mulut wanita itu sobek hingga telinga, membentuk senyuman mengerikan. "Hei, bisakah kamu melihat kepalaku?" bisik suara itu, parau dan penuh gelembung darah. Yudi jatuh tersungkur. Saat ia panik mencoba menelepon, ia melihat bayangan di layar ponselnya. Kepala wanita itu sekarang menempel di bahunya. Yudi berhasil meloloskan diri saat pintu terbuka di stasiun tujuan. Ia merangkak keluar, meninggalkan ponselnya di peron. Di sana, seorang petugas kebersihan tua menegurnya. "Anak muda, apa yang kamu lakukan? Kereta terakhir itu sudah kecelakaan 3 hari lalu. Masinis dan seorang gadis berkebaya merah meninggal di tempat." Yudi terperangah. Ingatannya kembali ke saat ia melihat bayangan di kaca jendela kereta tadi. Wajahnya sendiri mulai perlahan berubah, dengan sudut mulut yang perlahan sobek seperti wanita itu. Yudi selamat dari kematian fisik, namun jiwanya tidak lagi sama. Setiap pagi di kontrakannya, ia menemukan segumpal rambut panjang di bantalnya. Padahal ia berambut pendek. Pak Wang, pemilik kontrakan, sering mengeluh mendengar suara wanita bernyanyi dengan nada aneh dari kamar. Yudi di tengah malam, dan puncaknya, setiap kali Yudi terbangun di pukul 2 pagi, ia selalu melihat sesosok tubuh tanpa kepala yang berdiri di ujung tempat tidurnya, berputar perlahan mencari kepalanya yang hilang. Yudi sadar, wanita itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia telah menempel pada hidup Yudi sejak malam itu.